teman-teman Tinator yang ada bergabung di KKNSB, ini kartu punya Pak Dr. Elo dan dia sudah gunakan tadi di Alpamidi setibanya di Polewali, membuktikan bahwa kartu ini wajib kita miliki semua, yang tergabung di KKNSB. Ya, yang sebelum memasukkan biodatanya silakan masukkan, yang sudah masukkan biodatanya tetapi masih ada beberapa yang belum lengkap, diantaranya foto dengan alamat dompet waletnya, itu tolong dilengkapi sehingga kita sama-sama bisa mendapatkan ID seperti ini dan kita bisa menggunakan di tempat-tempat di mana kita berkunjung seperti yang dialami tadi Pak Dokter Elo, bahwa sudah dia. Oke teman-teman, konfirmasi nih. Silakan yang tahu nih tolong komentar ya. Katanya mungkin ini memang para pionir yang sudah dimigrate ya. Katanya sudah bisa memakai balannya, saldonya di Alpamidi teman-teman. Di Poliwali Mandar nih katanya, kalau dilihat cuplikan dari short video dari YouTube teman-teman. Ini menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah memang betul ya? Secara kan memang kita masih ada dalam tahap enclosed mainnet teman-teman ya. Nah silahkan komentar teman yang tahu nih, apakah ini memang betul-betul sudah bisa digunakan di Alpamidi ya. Ini kelihatannya para pionir tersebut memang sudah membelanjakannya ya, dan menggunakan semacam kartu mungkin ya, yang di dalamnya terdapat alamat dompet mereka ya, sehingga tinggal barcode scan aja, masukin sandi prase, dia bisa bayar sesuatu di Alpamidi teman-teman. Ini kalau menurut saya sih, karena memang secara validnya kita memang belum open minded teman-teman ya, tentu ya itu belum bisa digunakan ya kalau secara global gitu ya, karena kan belum open minded teman-teman. Tetapi kalau Alpamidi tersebut nih, misalnya nih ya, ini yang terjadi kasus di Poliwali Mandar ini teman-teman ya, dia sudah bisa menggunakan saldo pay-nya dengan membuat semacam kartu semacam itu untuk alat bayar. Bisa saja dilakukan ya kalau yang si pemilik Alpamidi-nya ya mungkin dia menerapkan sistem pembayaran PI ya, tetap kan ujung-ujungnya peer to peer ya. Si pemilik Alpamidi-nya mungkin ya dia menerima pembayaran lewat Koinpay ya, itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Tetapi kalau secara organisasi gitu ya, kalau misalnya bayar sesuatu di suatu marketplace yang resmi secara global ya, tentu saja ini kan belum bisa ditransaksikan teman-teman untuk Picoin ini ya. Tetapi kalau peer to peer ya bisa saja, dan mungkin saja di kasus ini pun, di peristiwa ini pun, bahwa mereka sudah bisa menggunakan koin mereka untuk bayar sesuatu di Alpamidi katanya ya. Ya mungkin saja bisa terjadi kalau menurut saya, kalau pemilik Alpamidi-nya ya memang dia menerima gitu ya, menerima Koinpay sebagai alat bayarnya ya. Tapi kan intinya tetap ujung-ujungnya kan peer to peer teman-teman ya. Jadi antara si pemilik Alpamidi-nya, mungkin owner Alpamidi-nya gitu ya, dengan bayarnya dia ya sudah ada kesepakatan bisa untuk membayar dengan Koinpay ya. Tetapi kalau Koinpay ini diterima sebagai alat bayar secara global di semua Alpamidi misalnya, atau mungkin di Alfamart gitu ya, semua menerima itu, ya menurut saya sih belum ya, karena kita kan masih belum open mind ya teman-teman. Jadi itu nggak mungkin kalau dilakukan ya, bisa ditransaksikan. Tapi kalau tahu ada kesepakatan nih antara owner Alpamidi tersebut di tempat tersebut gitu ya, oke, misalnya saya nih menerima pembeli yang menggunakan Koinpay ya, itu bisa saja, sah-sah saja teman ya. Tapi kalau secara global dipukul rata misalnya semua Alpamidi atau Alfamart menerima Koinpay sebagai alat bayarnya, ya belum teman ya, karena memang ini kan belum open minded ya. Jadi teman, menurut saya ya memang kalau judulnya peer to peer ya sah-sah saja ya. Mau kalian beli sesuatu di showroom motor pun, misal showroom mobil pun, kalau ownernya dia menerima pembayaran dengan Koinpay ya itu sah-sah saja teman. Tapi kan judulnya adalah peer to peer gitu ya, ownernya menerima
pembayaran dengan CoinPay, itu sah-sah saja teman-teman ya. Mau apapun yang diperjualbelikan, mau produk apapun, mau jasa apapun, kalau kedua belah pihak sepakat menggunakan CoinPay sebagai alat bayarnya, ya itu sah-sah saja. Tetapi kalau secara resmi gitu ya, secara global gitu kan, ya kita memang belum bisa bertransaksi antar blockchain gitu ya, diterima di semua kalangan gitu ya. Ya memang belum bisa karena belum open mainnet kan. Jadi dukung terus kemajuan kematangan ekosistem internal teman dengan seperti ini ya. Ya dengan sering bertransaksi menggunakan alat tukar Pi ini ya, ya usahakan konsensus yang dipakai gitu, harga konsensus yang dipakai ya $314.000 untuk setiap CoinPay-nya. Jadi silakan berkomentar nih, apakah memang ini benar terjadi teman-teman ya, transaksi seperti ini, atau memang ini hanya hoax gitu. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya memang bisa saja terjadi, tetapi judulnya tetap peer to peer ya. Jadi ada kesepakatan antara owner, mau itu owner Alfamidi, owner showroom, owner restoran, yang ada kesepakatan dengan pembelinya siap menerima CoinPay sebagai alat bayarnya, ya itu sah-sah saja, dan itu memang sudah banyak terjadi teman-teman ya. Jadi ini yang memang sangat diharapkan oleh kita semua, makin banyaknya transaksi-transaksi ekonomi gitu yang memang ini memudayakan alat bayarnya dengan CoinPay teman-teman, sehingga dengan makin banyaknya, makin masifnya ekosistem gitu kan, jadi ya CoinPay ini makin siap, makin bisa diterima di dunia luar nantinya ya, untuk pembayaran suatu produk, barang, jasa di ekosistem internal. Dan setelah open mainnet pun, setelah kita masuk ke open mainnet ini, kita tidak asing lagi diterima oleh orang luar. Oh ini memang sudah ada CoinPay gitu ya. Nah, jadi intinya ya terus berkontribusi saja ya. Bagi yang bisa berkontribusi silahkan berkontribusi nih. Bagi kalian yang memang mempunyai, misalnya kalian owner apa nih ya, mau jualan apa nih, kalau siap ya, siap menerima alat bayarnya dengan CoinPay, silahkan ya. Itu sangat mendukung untuk kematangan pertumbuhan ekosistem internal untuk menjelang nanti ke open mainnet teman-teman ya. Oke teman-teman, silahkan berkomentar ya, apakah ini memang hoax atau memang betul-betul terjadi peristiwa transaksi seperti ini. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga koreksi apa yang saya sampaikan memang kurang tepat ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah koreksi dan sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan saya terima kasih. Salam putih, salam imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.